Kisah Nabi Muhammad SAW bagian ke-27 orang yang berselimut. Muhammad yang kini telah menjadi Rasulullah terbangun karena mendengar malaikat Jibril membawakan wahyu kepadanya. Hai orang yang berkemul berselimut Qs, Al-Mudassir 74:1, bangunlah. Lalu berilah peringatan. 74:2, dan Tuhanmu agungkanlah. 74:3, dan pakaianmu bersihkanlah. 74:4, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. 74:5, dan janganlah kamu memberi, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. 74:6, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. 74:7. Khadijah memandang Rasulullah dengan kasih yang bertambah besar. Beliau perlahan mendekati suaminya. Khadijah dengan lembut memintanya agar kembali tidur. Waktu tidur dan istirahat sudah tidak ada lagi, Khadijah, demikian jawab Rasulullah. Jibril membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka, dan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Namun, siapa yang akan kuajak? Siapa pula yang akan mendengarkan? Khadijah cepat-cepat menenteramkan hati suaminya. Diceritakannya apa yang tadi dikatakan Warakah. Dengan penuh semangat, Khadijah menyatakan diri sebagai orang yang mengimani Rasulullah. Dengan demikian, tercatat dalam sejarah bahwa orang pertama yang memeluk Islam adalah Khadijah. Untuk lebih menenteramkan Rasulullah, Khadijah meminta suaminya memberitahu dirinya apabila malaikat datang. Kemudian Jibril memang datang, namun hanya Rasulullah yang dapat melihatnya. Khadijah mendudukkan Rasulullah di pangkuan sebelah kiri, lalu ke pangkuan sebelah kanan. Malaikat Jibril masih terlihat oleh Rasulullah. Namun, ketika Khadijah melepas penutup wajahnya, Rasulullah melihat sang malaikat menghilang. Dari kejadian itu, Bunda Khadijah merasa yakin bahwa yang datang itu benar-benar malaikat, bukan jin. Gelombang bertemu Warakah. Tidak lama kemudian, Rasulullah bertemu dengan Warakah bin Naufal. Saat itu, Rasulullah sedang melaksanakan tawaf. Sesudah Rasulullah menceritakan keadaannya, Warakah berkata, "Demi Dia yang memegang hidup Warakah, engkau adalah nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah kau akan didustakan, disiksa, diusir, dan diperangi orang. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula." Kemudian, Warakah mendekat dan mencium ubun-ubun Rasulullah. Kini Rasulullah memalingkan wajah ke sekitarnya. Melihat orang-orang yang menyembah patung-patung batu. Orang-orang ini juga menjalankan riba dan memakan harta anak yatim. Mereka jelas-jelas berada dalam kesesatan. Kepada orang-orang inilah Rasulullah diperintahkan untuk menyeru agar mereka menghentikan perbuatan-perbuatan itu. Namun, apakah mereka mau berhenti begitu saja? Orang-orang Quraisy itu benar-benar amat kuat dalam memegang keyakinan mereka. Orang-orang itu bahkan siap berperang dan mati untuk mempertahankan keyakinan mereka. Untuk itu, Rasulullah memerlukan datangnya wahyu penuntun lagi. Namun, wahyu yang dinanti Rasulullah ternyata tidak juga turun. Jibril tidak pernah datang lagi untuk waktu yang lama. Rasulullah merasa amat terasing. Rasa takutnya kembali muncul. Beliau takut jika Allah melupakan bahkan tidak menyukainya. Rasulullah kembali pergi ke bukit dan menyendiri lagi di Gua Hira. Ingin rasanya beliau membumbung tinggi dengan sepenuh jiwa, menghadap Allah, dan bertanya mengapa dirinya seolah ditinggalkan. Apa gunanya hidup ini kalau harapan besar Rasulullah untuk menuntun umat ternyata menjadi kering. Rasulullah saat itu, benar-benar hampir merasa putus asa. Gelombang surat Ad-Duha. Tiba-tiba, wahyu itu turun, demi waktu matahari sepenggalahan naik, surah Ad-Duha 93:1, dan demi malam apabila telah sunyi, gelap. 93:2 Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu.
93/3, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang permulaan. 93/4, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu, hati kamu menjadi puas. 93/5, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? 93/6, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. 93/7, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. 93/8, sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. 93/9, dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. 93/10, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. 93/11. Rasa cemas dan takut di hati Rasulullah kini hilang sudah. Betapa damainya firman Allah itu terasa di hati beliau. Rasulullah harus menjauhi setiap perbuatan mungkar dan membersihkan pakaian. Beliau harus mengajak orang mengingat Allah. Beliau harus tabah menghadapi gangguan, tidak boleh menolak orang yang meminta bantuan, dan berlaku lembut kepada anak yatim. Allah juga mengingatkan bahwa Rasulullah yatim, lalu Allah melindunginya lewat asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, dan pamannya, Abu Talib. Dulu, Rasulullah hidup miskin, lalu Allah memberinya kekayaan. Allah pula yang telah menyandingkan beliau dengan Khadijah, yang menjadi kawan semasa muda, kawan semasa beliau bertahanuts, kawan yang penuh cinta kasih, yang memberi nasihat dengan rasa kasih sayang. Allah telah mendapati Rasulullah tidak tahu jalan, lalu diberinya beliau petunjuk kenabian. Cukuplah semua itu. Hendaklah mulai sekarang, Rasulullah mengajak orang kepada kebenaran, sedapat mungkin, sekuat mungkin. Bersambung bagian 28.